Ini Aki siapa? Kau boleh tahu namanya Aki siapa? Aki Sejaga. Peng. Panggil. Wow. Ini teman-teman, katanya mau dipanggil nih setan ketuk. Katanya memang benar ada ya. Enggak, gini, ini yang setan ketuk bener. Ya, yang suka ngetuk-ngetuk pintu ya. Iya. Oh, Saya waringin. Waringin? Iya. Iya. Paham sih ya. Iya. Oke, saya mulai mengerti nih. Ya, jadi teman-teman, saya mulai sedikit mengerti ya mengenai penjelasannya ya tentang lampor ini. Ya, dijelaskan sedikit sama setan tok-tok ini ya katanya, cuman saya nggak tahu namanya siapa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Nah, pada kali ini saya Kang Yudo Asmana akan menjawab request dari kalian nih, karena banyak banget dari kalian yang merequest salah satu yang viral ya, bisa dibilang ini fenomena yang viral. Sempat ada yang DM, "Bang, coba bahas tentang lampor." Lampor ya, bener ya? Lampor. Ya? Bahasa sekarangnya lampor. Atau tentang keranda terbang. Ada yang nanya, itu asli apa enggak sih Bang? Gitu kan. Masih banyak menimbulkan pertanyaan buat sadulur misteri semua atau teman-teman yang menonton channel misteri kita. Nah, jadi seperti ini. Lampor itu kan emang sekarang yang saya survei ya, dan saya lihat itu lagi terkenal banget di TikTok nih ya, gitu kan. Dan juga di beberapa channel YouTube itu lampor itu lagi terkenal banget gitu kan. Dan banyak yang menanyakan tentang hal lampor, dan katanya juga kalau nggak salah ada tentang setan ketuk. Apa tuh yang tok 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 terus katanya meninggal gitu loh. Nah, itu menurut saya kan masuknya kalau misalnya sekali ketok terus dibuka pintunya tiba-tiba meninggal kan di luar logika juga sih ya. Kalau emangnya pesugihan atau santet atau apa sih ya no problem lah ya gitu kan. Nah, saya mau sedikit bahas mengenai lampor. Lampor itu saya sempat juga searching, ternyata lampor itu ada filmnya juga sih sebenarnya. Nama filmnya Lampor, yaitu tentang keranda terbang, yang dimana itu sebenarnya film layar lebar atau film horor. Dan setan ketuk ini saya belum terlalu paham ya, karena hanya beberapa aja di YouTube yang membahas mengenai setan ketuk, lebih banyak lampor. Saya sekarang telah bersama salah satu kawan saya gitu kan, yang bernama Kang Aray ya, dari channel Ganduang Mistis TV ya. Saya akan berkolaborasi, dan Kang Aray ini biasa mediumisasi gitu kan di channel misteri kita ya Kang Aray ya. Betul. Dari kita kan dulu explore terus mediumisasi gitu kan. Mencari informasi dari segi yang gaib gitu kan, dan juga kalau saya dari segi realnya gitu kan, seperti apa disinkronkan. Nah, pada konten yang akan membahas mengenai lampor atau setan ketuk ini, saya juga akan memediumisasi Kang Atta. Saya kan penasaran aja sih dari pendapat dunia jin ya, itu kan alam jin. Itu apakah memang benar bangsa mereka atau hanya orang iseng atau gimana, kan nggak tahu ya. Makanya saya pengen langsung minta pendapat dari yang goib ini nih gitu kan, biar nggak timbul fitnah atau biar nggak jadi pertanyaan buat kalian semua. Nah, saya akan memanggil salah satu karuhun ya, atau dari alam karuhun lah intinya, yang dimana dia biasanya gitu kan mengetahui mengenai informasi-informasi di alam gaib gitu. Nah, saya akan menanyakan kepada karuhun tersebut yang akan saya mediumisasi ke Kang Aray. Oke? Siap Kang Aray ya? Siap. Nah, ini biar nggak nimbul pertanyaan buat kalian. Oke, sebelumnya saya akan coba ya, ini karena ini mohon maaf ya teman-teman, kalau bisa ya jangan ditiru cara saya ini, hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukannya ya. Saya akan meminta izin dulu ya, karena kan ini kita hubungannya dengan alam gaib. Karena alam gaib pun punya adab, punya etika, kita nggak salah sembarangan manggil gitu kan. Kita izin dulu ya, kita dengan sopan, dengan etika. Kalau kita sebagai manusia kita punya adab tersebut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba bakar buhur ya, untuk pewangian saja sebenarnya. Yang lain siap ya? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya taruh pojok aja. Oke, Kang Ray silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya memanggil ya. Ini maaf, Karuhun asal dari mana? Biar teman-teman tahu. Cirebon. Oke, maaf ya, saya mau nanya-nanya, boleh ya, Ki ya? Nanya naon? Iya, jadi gini Ki, punten ya saya pakai bahasa Indonesia ya biar teman-teman ngerti. Jadi gini, ada yang namanya di dunia manusia ini ya, dunia kami itu ada yang namanya yang lagi terkenal itu namanya lampor. Nah, menurut Aki gimana ini gitu kan? Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ya, ini Aki siapa? Kau boleh tahu namanya Aki siapa? Aki Sajagat. Aki Sajagat, dari Cirebon. Oke. Punten Ki, yang tadi menurut tanggapan Aki gimana tentang hantu lampor? Di dunia aing nu kos gitu. Oh. Berarti kalau menurut Beda alam, beda alam. beda wilayah. Asalnya tadi keraton Jawa. Baheula emang aya. Tapi di era modern kos kieu aya. Berarti eta yang itu ya, yang lampor yang sekarang ini Ki ya, menurut tanggapan Aki ini gimana kok bisa sampai katanya ada keranda terbang gitu kan, ada apa tuh ketok-ketok katanya, yang ketok-ketok terus meninggal. Nah eta gimana Ki, maksudnya Ki? Sebenarnya eta mah geus akal-akalan manusia. Manusia yang keuntungan. Di saat era modern koski ekonomi sulit. Tempo mana? Ayeuna, zaman ayeuna. Hayang menara rese. Segala macam cara dilakukan. Loba manusia di dunia dilakukan. Yang penting menang hasil. Oke. Jadi ya teman-teman, menurut Aki Sajagat ini ya, itu katanya lampor itu hanya tipu daya manusia gitu ya. Jadi untuk mendapatkan suatu keuntungan, memang katanya dulu ada ya dari bangsanya, cuman untuk zaman sekarang kayaknya banyak orang yang mencari keuntungan gitu demi sebuah apa ya, sebuah
mungkin penghasilan mereka kali ya, bawa-bawa bangsanya dari bangsa jin gitu ya, membawa-bawa atau memfitnah gitu kan. Nah, gini Ki, kan banyak ya Ki ya yang apa ya, yang katanya itu setan ketok-ketok tuh Ki. Nah, kalau di dunia manusia ini katanya lagi tenar, katanya itu perbuatan setan atau ada perbuatan apa gitu Ki ya, buatan orang-orang yang jahil apa gimana tuh Ki menurut Aki? Nah. Eta jurik tok aya Ada di alam aing aya. Jenis namanya eta jin. Jin ngaganggu manusia. Di mana eta manusia anu sare lap, sare tibrak. Diganggu kumanehna. Di mana eta saat manusia eta lemah, sare teu maca doa. Di dinya manehna datang atau pantut. Di mana eta pantut dibuka kumanehna. Sasaha. Padahal manehna aya di luhur. Oh, eta bentuk jinnya kayak gimana Ki, kalau boleh tahu Ki? Lamun dijelaskan ku aing sia mau percaya. Emang kumaha ta Ki bentukna Ki? Aing Panggil. Wow, itu teman-teman, katanya mau dipanggil nih setan ketuk, katanya memang benar ada ya, cuman ya kita pengen tahu. Boleh Ki dipanggil setan ketuk? Assalamualaikum, Sampurasun. Assalamualaikum. Ada apa? Kamu manggil saya? Ya, enggak, gini, ini yang setan ketuk bener. Ya, yang suka ngetuk-ngetuk pintu ya. Iya. Saya waringin. Waringin? Iya. Waringin tuh apa tuh waringin? Setan ketuk. Setan ketuk. Alias jurik tok aing. Oh gitu, jurik tok ya. Kalau di daerah saya, daerah Sunda, memang ada juga. Cuman namanya jurik tok gitu kan. Ya. Kalau boleh tahu jurik tok itu maksudnya apa, kok ngetok-ngetok gitu ya, gitu kan? Dan tujuannya untuk apa ngetok-ngetok? Katanya memang benar bisa sampai meninggal. Hah? Bohong. Katanya kalau yang saya tahu katanya sampai meninggal katanya gitu. Oh, di alam aing najan aing siluman, najan aing jin, najan aing setan. Emang ini alamnya alam apa ini? Perlu nyaho. Jauh aing mah. Jauh. Alam siluman lain. Tapi bentuk nama kok siluman sih? Tasnya nyaho. Iya. Soalnya bentuknya kayak siluman teman-teman yang saya lihat gitu kan. Ini dia agak tinggi jangkung gitu. Gitu memang suka ngerayap di tembok. Ya, benar ya? Nah, gitu ya. Ini saya mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Sebentar. Saya mau nanya-nanya dulu. Iya, jangan nanya-nanya dulu. Sampai sekarang situ masih ngeganggu nggak sih sebenarnya? Ente. Oh. Memang katanya jurik tok, cuman kan gimana itu kok katanya udah nggak ngeganggu, tapi masih ada katanya, gitu. Orang-orang tertentu anu aing ganggu. Oh, orang-orang tertentu. Emang lamun perwujudannya apa? Kalau boleh tahu ini jurik tok bentuknya kayak gimana? Aing siluman. Wujudnya seperti apa wujudnya? Atuh pan saya bisa nempok. Iya, maksudnya gitu kan orang saya lagi bikin video nih biar yang ini
tahu bentuknya gitu loh. Senang kalau jelasin ya, gitu ya. Lalu. Jadi gini teman-teman ya, saya dikit jelasin ya. Untuk jurik tok-tok ini ya sebenarnya bentuknya tinggi besar ya, kayak mirip longgo-longgo, cuman dia mukanya siluman, kayak muka binatang gitu ya. Bentuknya ada yang kayak buaya gitu loh, macam-macam sih menurut saya gitu kan. Tapi katanya sih kalau yang di YouTube itu bentuknya pocong, kuntilanak. Nah tapi aslinya itu siluman sebenarnya gitu. Bentar, jurik tok-tok, saya mau nanya nih gitu. Katanya emang bener ada setan keranda mayat yang jalan masih ada emang? Aya kene teu setan keranda? Keranda mayat? Oh, Oh. naon eta di dunia aing bahaya. Jadi eta gimana itu kalau yang ini? Yang saya tahu kan banyak itu tuh terkenal sampai terkenal ke dunia manusia. Nah itu apa itu Ki? Apa tuh jurik tok-tok? Menurut jurik tok-tok apa itu? Di daerah Jawa emang eta aya baheula aya. Namun diceritakan ku aing mah. Jadi baheula emang sempat aya. Tapi lain lampor, lain ngaranna lain lampor. Eta kumaha Ki? Kok bisa sampai itu Ki? Makanya siluman ya, setan tok-tok ya. Kumaha tah maksudnya setan tok-tok? Dijelaskeun saeutik ku aing. Jadi baheula nya eta loba jelema. Keranda baheula keranda baheula mah dijieun tina bambu. Baheula jelema paeh make keranda kos kitu. Digotong rame-rame. Tah kerandana teh diteundeun deui. Diicingkan diantep. Buat make teh. Kuduna mah dibawa balik. Di dinya eta manehna. Gitu ya. Saya mulai dapat kesimpulan. Jadi ngedayangan keranda di dinya keranda. Diwujudkeun teh. Lain masalah ku kitu ku lampor lain. Di dunia aing kos kitu naon. Eta mah cuma akal-akalan manusia. Manusia lobana ngarang, nyan keuntungan. Lobana ngabohong, ngawadul. Lobana nyala-nyalakeun bangsa aing doang di sana mah. Teu kabeh jin kos kitu. Teu kabeh jin jahat. Jin oge boga etika. Boga sopan santun. Kumaha manusia. Paham sih ya? Iya. Oke, saya mulai mengerti nih. Ya, jadi teman-teman saya mulai sedikit mengerti ya mengenai penjelasannya ya tentang lampor ini. Ya dijelaskan sedikit sama setan tok-tok ini ya katanya, cuman saya nggak tahu namanya siapa gitu kan. Cuman panggilannya tadi kalau kata si Aki, si Jagat itu katanya setan tok-tok ini. Bentuknya memang kayak seperti siluman yang saya lihat gitu kan. Dia tinggi besar sih. Gitu. Makanya tangannya nyampe ke pintu, dia di atas gitu. Tak gitu. Oke. Gini. Saya mau nanya sekali lagi gitu kan. Kadang kadia. Ada mau nanya nih, arek nanya kadang, nya. Arek nanya kadang. Lamun anu di dunia orang ya, loba anu nemu penampakan setan. Teman di TV gitu. Nah, menurut setan tok-tok gimana ini? Bener nggak sih itu penampakannya? Apa emang ada tipu daya juga dari bangsa kita nih? Apa gimana? Dipastikan kok aing. Eta 70% bohong. Berarti nggak ada yang asli ya? Ada cuman jarang kali ya. Oke.
Jadi saya nanya juga sih, beberapa konten kan saya sering lihat ya, kok banyak sih yang penampakan aneh-aneh, itu bener apa enggak sih gitu. Katanya sih 70% bohong kata setan tok-tok ya, cuman nggak tahu sih gitu ya, bener apa tidaknya. Tapi menurut setan tok-tok gitu. Oke, udah cukup mungkin ya. Segitu aja sih gitu kan, karena kasihan juga ini badannya ya, sepertinya nggak, agak kurang stabil ya si badan mediator kita. Oke, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Sukma. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah melakukan proses mediumisasi ya, melalui salah satu karuhun Ki Sejagat dan setan tok-tok ya, atau jurik tok-tok kalau bahasa Sundanya gitu kan. Yang dimana emang ini dulu ya di daerah saya jurik tok-tok ini terkenal banget, sama kayak di daerah-daerah lain, mungkin sama ya rata-rata. Ya dari informasi yang kita dapat ya dari beberapa bangsa jin dan bangsa karuhun ya, atau bangsa siluman gitu. Kita mendapatkan informasi yang yang lumayan terjawabkan lah tadi dari setan tok-tok dan Ki Sajagat. Itu dia memberikan informasi mengenai beberapa hantu atau tentang lampor gitu. Nah, lampor ini katanya di dunia mereka ya, di dunia karuhun tersebut itu katanya sih nggak ada ya teman-teman. Itu hanya tipu daya dari bangsa kita nih, bangsa manusia. Mungkin bisa dibilang kalau bahasa umumnya itu settingan ya, untuk mendapatkan suatu keuntungan gitu loh. Dan saya pun nggak tahu ya itu memang benar terjadi ya pada zaman dahulu atau tidak, karena saya zaman sekarang yang sudah modern ini tidak pernah ketemu sama sekali, walaupun saya sering ekspor ke hutan emang kadang-kadang saya tidur di masjid yang ada kerandanya, itu kerandanya nggak pernah gerak sama sekali gitu loh. Nah, dari disinkronkan juga dari hantu atau jurik tok-tok gitu kan. Nah, jurik tok-tok itu bilang juga katanya kenapa zaman dahulu ada keranda terbang, karena zaman dahulu keranda itu dibuat dari bambu. Nah, yang dimana bambu ini bisa menyerap energi gaib gitu loh. Ya, akhirnya si keranda itu bisa terbang. Dan katanya juga kerandanya kalau zaman dahulu sering ditaruh di tengah-tengah hutan. Nah, kalau memangnya terkadang banyak yang menemukan pada zaman dulu ya, keranda terbang itu benar adanya, karena zaman dahulu keranda dibuat dari kayu. Beda halnya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu keranda udah pada canggih lah ya, udah bisa pakai baja atau besi atau aluminium gitu, yang dimana memang kalau baja, besi atau aluminium sangat mustahil sih bisa terbang seperti itu. Mungkin walaupun ada hanya 1/1000 ya kalau untuk zaman sekarang gitu. Jadinya kenapa zaman dahulu ada keranda terbang? Karena ya jelasin sekali lagi ya, kenapa zaman dulu ada keranda terbang? Karena kerandanya itu terbuat dari kayu, bekas orang meninggal ditaruh di hutan. Nah, karena kan kalau bekas orang yang meninggal tuh masih ada aura-aura orang meninggalnya gitu kan. Akhirnya diserap oleh bangsa jin. Ya, tadi menurut pengakuan si siluman ya, diserap oleh bangsa jin. Ya, lalu si keranda itu tiba-tiba bisa seolah kayak keangkat sendiri. Untuk tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada manusia itu loh, bahwa kita itu semuanya akan mengalami kematian, atau juga bisa jadi ada jin-jin yang jahil. Nah, kalau untuk setan tok-tok juga nih ya, karena yang lagi viral pun setan tok-tok nih. Setan tok-tok itu juga, atau setan yang suka ketuk-ketuk pintu, itu untuk zaman sekarang katanya masih ada 1-2 gitu, cuman gak sesering zaman dulu. Memang ada kalau setan tok-tok, cuman kalau untuk tanda terbang atau lampor itu sudah tidak ada. Dan kalau setan tok-tok bentuknya
seperti siluman, tangannya panjang gitu loh, tangannya panjang. Itu dia tinggi sebesar seperti apa ya bisa dibilang ya, seperti longga-longga ya, tinggi besar, dia di atas pintu, lalu ngotok-ngotok, tiba-tiba nggak ada. Cuman kagak mati ya teman-teman, nggak mati nih. Jadi kayak di informasi-informasi yang kita dapat katanya ketok-ketok kalau dibuka meninggal. Nah itu hoax ya, mereka hanya jahil aja ya untuk mengingatkan manusia-manusia yang kadang-kadang sedang lengah atau sedang bengong kalau bahasa kitanya. Jadi itu yang kita dapat dari hantu lampor ya, hantu kereta terbang, dan setan yang suka mengetuk-ngetuk rumah. Nah itu yang kita dapat dari bangsa jin, dan menurut pandangan saya pun hampir sama karena masuk logika dan bisa di masuk ke akal pikiran juga lah menurut saya ya penjelasannya gitu. Oke, mungkin sekian gitu aja teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat Kang Arai ya dari Gandong Misi TV. Teman-teman juga jangan lupa di subscribe ya channel Kang Arai gitu kan, dia juga explore ya mediumisasi, penarikan pusaka dan sebagainya. Dan teman-teman juga jangan lupa di subscribe channel misteri kita ya teman-teman, untuk mendukung channel misteri kita agar terus berkembang. Dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman kalau memangnya ada informasi yang apa ya yang kurang lah menurutnya atau gimana, mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kang Yuda dan Kang Arai ya dari channel Gandong Misi TV dan channel misteri kita. Mohon pamit undur diri. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.